Saya Fauzan Ramadan, NRP 5214104. Kali ini kita menggunakan Linux sebagai tugas pendahuluan. Yang pertama, managing desktop. Pada managing desktop terdapat beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu desktop environment, window manager, compositing, dan berbagai macam hal yang terkait. Beberapa hal bisa kita jelaskan pada halaman berikut ini. Yang pertama yaitu desktop environment. Apa itu desktop environment? Yaitu sebuah user interface yang membuat sistem interaktif dengan user. Desktop environment bisa disebut juga sebagai graphical user interface untuk mempermudah user berinteraksi dengan sistem operasi. Desktop environment terdiri dari icon, windows, toolbar, folder, wallpaper, shortcut, dan desktop widget. Kemudian yang kedua yaitu window manager. Window manager bertugas menyediakan window bagi aplikasi yang dijalankan. Window yang dimaksud di sini adalah eksterior dari aplikasi yang berupa border, title bar, sistem menu, dan behaviornya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menginstal aplikasi. Terdapat dua cara menginstal aplikasi. Yang pertama menggunakan perintah apt-get install. Pertama yang kita lakukan adalah masuk menjadi super user, kemudian memasukkan password dan menuliskan perintah apt-get spasi install spasi nama software yang ingin kita install, seperti contohnya Chrome. Nama ini tidak bisa sembarangan ditulis, namun perlu dilihat nama yang tersedia di repository. Seperti ini. Sebagaimana yang kita kenal, web browser bernama Chrome di sistem operasi Windows, namun di Linux dalam tata cara menginstalnya kita menggunakan nama Chromium. Setelah mengetikkan perintah tersebut, tekan enter dan akan muncul berbagai tampilan proses mendownload hingga menginstal sampai sukses. Kemudian terdapat cara lain, yaitu menggunakan directory offline. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu mendownload software tersebut dari repository ke dalam directory, kemudian mengekstrak file .deb seperti contoh, saya menginstal Geany. Yang pertama saya lakukan adalah mendownload Geany, kemudian mengekstrak Geany, lalu masuk ke command prompt ke terminal, yang mana tadi? Nah, ini.
masuk pada direktori Giani yang telah diekstrak, kemudian masukkan perintah configure ini sampai install. Dan tampak proses yang berjalan, proses pengecekan yang panjang sehingga software bisa diverifikasi untuk diinstal, dan pada akhirnya software yang saya gunakan tidak dapat diinstal karena tidak terdapat GNU C++ compiler. Dan inilah yang biasa disebut dengan dependensi, ketergantungan software satu dengan software lainnya. Kemudian setelah itu repository. Saya tadi sudah membuka di web browser tentang repository. Apa itu repository? Seperti halnya ketika kita membuka sesuatu file, namun file tersebut harus dibuka ketika ada sebuah software yang telah terinstall. Oleh karena itu, repository adalah tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Berarti pengertian saya tadi adalah dependensi, bukan repository. Maaf. Ini repository singkatnya seperti Google Store atau Apple Store, Google Apps atau Apple Store. Seperti itu. Kemudian apa itu dependensi? Dependensi adalah pengertiannya seperti yang telah saya sebutkan, ketergantungan antara software satu dengan software lainnya. Misalnya paket D memiliki dependensi terhadap paket A, paket B, dan paket C. Paket D akan berjalan dengan baik jika menginstal paket A, paket B, dan paket C. Dan hal ini sangat berdampak ketika kita menggunakan Linux sebagai sistem operasi. Kemudian pada interface, kita perlu mengetahui informasi dari sistem operasi yang kita gunakan. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan mana ya? Terlalu banyak terminal, Bung. Nah, ini kita perlu menggunakan software bernama ScreenFetch. Bagaimana cara mendownloadnya? Ketikkan perintah berikut. Kemudian akan muncul tampilan proses download dan install. Setelah sukses terinstall, ketikkan setelah sukses terdownload, ketikkan chmod +X ScreenFetch untuk menjalankan untuk menginstal ScreenFetch, dan jalankanlah ScreenFetch menggunakan perintah ini. Dan tampillah informasi dari apa yang kita gunakan.
Kemudian kita masuk sebagai super user dan ketikkan sudo gedit buzzer C untuk menjadikan tampilan di atas tampil setiap kali kita masuk ke terminal sebagai super user. Maaf, kodenya adalah yang seperti ini, sudo gedit buzzer C, memakai tilde bukan strip. Kemudian pada sudo gedit buzzer C kita tulis screen fetch tepat di bawah perintah ini. Kemudian setelah itu cara mengganti tema, wallpaper, dan icon. Kita masuk pada sistem tools, preference, kemudian advanced setting. Pada desktop, pada theme kita ubah theme menjadi misalkan Aging Gorilla. Kemudian kita mengubah wallpaper, masuk ke desktop, wallpaper ini diubah melalui sistem tool, preference, system setting. Masuk ke background, kita ganti logo berikut menjadi wallpaper menjadi wallpaper berikut. Tadi kenapa gagal dan tadi baru sudah ada maaf lemot. Klik. Wallpaper telah terganti. Kemudian masuk lagi ke advanced setting, mengganti icon. Tinggal pilih sesuka hati, misalkan diganti ke default kembali. Setelah kita mengutak-atik user interface, kita akan melakukan oprek user. Salah. Nah, yang pertama login jadi super user, masukkan password, kemudian membuat
user sysop dengan perintah add user sysop. Setelah itu masukkan password updated successfully, full name, room number, work phone, home phone order bisa dilewati dengan menekan enter. Is the information correct? Yes, ketik Y, maka user sysop telah terbuat. Kemudian kita menambahkan grup bernama Will. Ketikkan perintah berikut. Kemudian menjadikan sysop sebagai anggota dari grup tersebut. Cara memasukkannya yaitu usermod ag will sysop. Setelah itu kita membuat satu user lagi dengan nama saya sendiri, @user Fauzan. Seperti membuat user biasa, password dan informasi diisi terserah Anda. Kemudian kita masukkan password ke dalam user Fauzan dengan mengetikkan perintah passwd Fauzan. Masukkan password telah terupdate dengan sukses.